Jadi dia pulang ke rumah cerita ke ibunya, "Bu, kami berdua ini diterima di perusahaan yang munafik di Korea, Bang." Ya. Alhamdulillah. Wah, kita mesti syukurin ini. Karena dia bertetangga, mereka musyawarah. Gimana kalau kita patungannya beli kambing, terus kita bikin syukuran. Kita undang orang masjid karena anak kita berdua mau pergi ke Korea. Berangkatlah hadir mulia. Akhirnya selesai berselamatan, mereka berdua anak ini berangkat ke Korea. Dapat kontrak kerja 5 tahun. Gaji pertama berapa? 50 million, 50 juta. Mulailah mereka bekerja di perusahaan itu. Akhirnya hari berganti hari, 1 bulan pun berlalu. Anak yang pertama ketika dia terima gaji 50 juta, yang terbayang di kepalanya, di benak dia wajah ibunya yang membesarkan dia, menyusui dia, menyekolahkan dia, wajah ayahnya. Lalu dia langsung telepon orang tuanya, dikatakan, "Mah, Pak, Ibu, Ayah, alhamdulillah benar ternyata gajiku 50 juta. Aku pikir itu cuma main-main aja. Aku pikir tak betul. Sekarang alhamdulillah aku sudah pegang uang gajiku 50 juta. Mohon maaf Ibu, Ibu ridho enggak kalau aku bagi 2 saja gaji ini? Aku udah hitung-hitung 25 juta di Korea cukup. Keperluan hidupku 25 juta cukup. 25 juta aku kirim buat Ibu ya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu wa sabaru wa la hilma wa la ilma kaifa yakunu hadalahum wa la hilma wa la ilma ya Rab. Qala Allah ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai ini Ramadan terakhirku, Masya Allah, berat judulnya nih. Ini saya akan sederhanakan nih pemikiran kita semua. Seandainya kita semua pagi ini mendengarkan suara di dalam hati kita, "Hei fulan, fulanah, hari ini hari terakhir ya, besok pulang." Kira-kira ngapain hari ini? Hah? Masih mau maksiat nggak? Utang bayar nggak? Minta maaf nggak sama suami? Sama tetangga? Sama kakak adik yang lama nggak ditegur? Masih mau senang-senang nggak? Masih pengen buka toko nggak? Iya, hari ini hari terakhir nih. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan dalam satu hadis, orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Ta'ala itu siapa? Adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Bukan S1, S2, S3, bukan profesor, bukan doktor, bukan itu orang cerdas. Orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Saya sering tanya sama orang-orang jamaah, kalau kamu dengar nama Dede Sulaiman, kamu ingat apa? Semua bilang mati. Karena lagu saya, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang
Yang di samping, yang bersandar, yang ceramah, mati. Tidak usah takut. Takut mati, mati. Tak takut mati, mati juga. Orang beriman gak takut mati. Orang beriman justru merindukan kematian. Kenapa bisa merindukan kematian? Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Kenapa orang-orang beriman itu merindukan kematian? Karena dia ingin berjumpa dengan hartanya yang sudah dia kirim ke akhirat. Karena kecenderungan hati manusia ini, dia ingin berkumpul dengan hartanya. Maka kalau Bapak Ibu mencintai sesuatu, kirimkan ke kampung halaman kita. Kampung kita di mana? Akhirat, surga. Kampung kita bukan Sumatera Barat, bukan Jawa, bukan Sulawesi, Kalimantan. Itu bukan kampung kita sesungguhnya. Itu memang tempat kita terlahir ke dunia. Tapi kampung kita adalah surga. Karena nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga. Maka kita semua wajib pulang kampung ke surga. Saya sering ceritakan kisah ini. Saya dapat inspirasi kisah ini waktu saya pergi dakwah ke Korea. Jadi saya waktu tahun 2017 kayaknya saya pergi dakwah keliling Korea. Lalu saya tanya sama satu orang teman kita TKI di sana, "Bang, mohon maaf Bang, boleh kepo dikit gak? Apa gaji Abang berapa sebulan Bang?" Waktu itu dia bilang, "Ya kalau di rupiah 50 jutaan lah Ustaz." Oh gede Bang ya. Oh biasa, standar di sini gaji orang bulanan 50 sebulan itu biasa. Orang tukang sapu jalan aja kalau di rupiah 20 juta gajinya kata sebulan. Oh, makanya banyak orang Indonesia pergi bekerja ke sana, ke Hong Kong, ke Korea, ke Taiwan, karena gaji mereka tinggi dibanding kita. Dua orang bertetangga, jadi punya anak dari kecil, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Anaknya ini berteman, bersahabat. Lalu mereka tamat kuliah, dia baca-bacalah lowongan kerjaan, loker di mana ya. Oh, dilihat ada satu perusahaan di Korea sedang mencari tenaga kerja. Lalu berdua ini sepakat untuk mendaftar di sebuah perusahaan yang sama di Korea. Alhamdulillah mereka diterima. Lalu dia pulang ke rumah. Jadi dia pulang ke rumah cerita ke ibunya, "Bu, kami berdua ini diterima di perusahaan yang munafik di Korea Bang." Ya. Alhamdulillah. Wah, kita mesti syukuran ini. Karena dia bertetangga, mereka musyawarah. Gimana kalau kita patungannya beli kambing, terus kita bikin syukuran. Kita undang orang masjid, karena anak kita berdua mau pergi ke Korea. Berangkatlah hadirin mulia. Akhirnya selesai berselamatan, mereka berdua anak ini berangkat ke Korea. Dapat kontrak kerja 5 tahun. Gaji pertama berapa? 50 million, 50 juta. Mulailah mereka bekerja di perusahaan itu. Akhirnya hari berganti hari, 1 bulan pun berlalu. Anak yang pertama ketika dia terima gaji 50 juta, yang terbayang di kepalanya, di benak dia wajah ibunya yang membesarkan dia, menyusui dia, menyekolahkan dia, wajah ayahnya. Lalu dia langsung telepon orang tuanya, dikatakan, "Mah, Pak, Ibu, Ayah, Alhamdulillah benar ternyata gajiku 50 juta. Aku pikir itu cuma main-main aja. Aku pikir tak betul. Sekarang Alhamdulillah aku sudah terpegang uang gajiku 50 juta. Mohon maaf Ibu, Ibu ridho enggak kalau aku bagi 2 saja gaji ini? Aku udah hitung-hitung 25 juta di Korea cukup. Keperluan hidupku 25 juta cukup. 25 juta aku kirim buat Ibu ya. Seandainya ibunya itu ibu sendiri, gimana perasaan? Senang enggak? Dapat transferan 25 juta sebulan. Alhamdulillah. Langsung dia sallu ala nabi, takbir, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nak, terima kasih nak. Tak nyangka ibunya dapat duit 25 juta. Tetangganya ngintip, kenapa girang amat? Dibilang, ini anakku baru saja kirim duit 25 juta. Anakmu kirim berapa? Kan mereka satu kantor. Enggak ada. Oh, sabar, mungkin besok. Tenang aja, tenang, besok mungkin. Sabar. Ditunggu besok, tak ada telepon. Ternyata anak yang kedua, cara berpikirnya keliru. Dia berpikir kapan lagi aku harus bersenang-senang, karena sebentar di Korea cuma 5 tahun.
Ya 5 tahun di Korea, aku harus nikmati di Korea ini. Maka yang anak pertama tadi dia hidup di mes biasa saja, dia tidak sewa apartemen, dia pun tidak catering, dia masak sendiri, bajunya pun sederhana, dia pergi ke kantor naik kendaraan umum, naik kereta api. Sementara anak yang kedua dapat gaji 50 juta, yang dia fikirkan, aku harus nikmati kerja kerasku ini. Kapan lagi? Aku gak bodoh katanya. Dia pikir dia gak bodoh, padahal dia bodoh. Ya. Maka dia langsung pergi ke dealer mobil, dia cicil mobil. Dia pikir kalau 10 juta cicilan sebulan aman nih, 5 tahun selesai nih, ya. Dia beli mobil mewah, dia ke kantor naik mobil mewah itu. Dia tinggal di apartemen, sewa 10 juta sebulan. Oh pas 20, catering sebulan 10 juta, oke, mantap. Terus dia beli baju baru, dia beli celana, sepatu. Dia pergi juga ke skincare, oh hidungnya dimacam-macam, kulit diputih-putihin semua, operasi plastik dia. Akhir 50 juta habis. Ibunya tunggu 1 bulan tak datang kiriman, tak ada kabar. Dia sabar, sangka baik. Dihibur sama tetangganya, sabar, mungkin anakmu lagi kumpul-kumpul duit, nanti dikirim yang banyak. Oh ya, begitu setiap bulan. Anak yang pertama telepon ibunya, bu, alhamdulillah bulan ini dapat bonus bu, aku dapat 80 juta, berarti ibu 40 juta bulan ini ya, alhamdulillah nak. Bulan depan lagi, ini lagi dia bonus lagi luar biasa nih, ada rezeki dari Allah. Alhamdulillah aku dapat 100 ribu, 50 ya. Setiap dapat gaji dia bagi 2, sebagian untuk keperluan dia, sebagian dikirim ke kampungnya. Waktu pun berlalu hadirin sekalian. Berlalulah waktu, ternyata 4 tahun. Ini anak yang kedua, memang malin kundang, kurang ajar. Tak ada otaknya. Nggak pikir maknya, nggak pikir kampung. Dia hidup senang-senang, posting di Instagram, posting kemewahan hidup, foto-foto semua. Ibu yang melihat cuma berduka, bersedih, menangis. Ya Allah, beri hidayah anakku ya Allah. Ya. Akhirnya 4 tahun berlalu. Dia sangka baik dikumpul-kumpulkan, nanti dikirim banyak, ternyata tak ada. Sekali-sekali kirim duit 500 ribu bayar token listrik itu aja. Allah, maksimal paling banyak 1 juta lah dia kirim ya. Akhirnya 4 tahun berlalu, anak yang pertama dapat surat dari ibunya. Pak tebal suratnya. Dikatakan, Ananda tercinta, anak ibu sayang, kebanggaan ibu, kan? Betul-betul nak, ibu ridho kepadamu nak. Satu hal yang ibu mau sampaikan kepada kamu, uang yang kamu kirim setiap bulan ke ibu, tak 1 rupiah pun ibu makan. Ibu simpan untuk kamu pulang. Ibu tahu 5 tahun kamu di sana, kamu akan pulang kampung, dan diam-diam ibu sudah bikin kejutan buat kamu. Dia buka surat kedua, nak ini foto rumahmu nak. Diam-diam ibunya bangunkan rumah lantai 2. Terus di dalam rumah itu di garasi nampak mobil Fortuner 1. Nah, ini mobilmu nak. Nanti kita jemput ke Soekarno Hatta naik mobil ini. Terus ada lagi motor NMAX 1 situ kan. Kamu pokoknya semua ini motormu nak. Halaman ketiga, nah alhamdulillah ibu pun dah belikan 1 sawah untuk kamu. Nanti kalau kamu pulang kamu bisa berkebun, bisa bersawah di sana. Dan di halaman terakhir surat ada 1 foto wanita cantik, solehah, berhijab syar'i. Nah ini calon istrimu nak. Waktu kamu berangkat ke Korea, dia kelas 3 sanawiyah. 4 tahun kau di Korea, sekarang dia sudah tamat aliyah nak. Tahun depan kamu pulang, ibu sudah bicara sama ibunya dia, sama ayahnya dia, insyaallah ini istrimu nak, insyaallah. Gemetar dia lihat surat itu, dia langsung telepon bosnya. Bos, boleh nggak kontraknya dimajukan saja? Aku nggak mau 5 tahun, bisa nggak 4 tahun ini aku selesai pulang kampung saja? Kata bosnya tidak bisa. Bosnya kebetulan bisa bahasa Indonesia juga kan, orang Korea. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Akhirnya 1 tahun terakhir dia jalani kehidupan dengan penuh rasa rindu, menunggu waktu pulang kampung itu datang. Dia rindu. Jadi ibu-ibu nih yang sudah rindu menunggu Israel datang, malaikat maut, yakinkah itu termasuk kelompok anak yang pertama tadi? Ya, sudah nampak istananya, sudah nampak mobilnya, sudah nampak calon istrinya. Anak yang kedua dapat surat dari ibunya, 1 halaman saja, tapi ditulis pakai spidol merah besar itu. Anak durhaka, malin kundang kamu benar-benar. Awas tahun depan kau pulang, tak ridho aku air susuku kau minum. Bapaknya pun dah emosi kan. Dia bilang anak tak tahu diuntung, tak tahu balas jasa. Dia baca ternyata ayah ibunya murka, marah sama dia. Dia ketakutan.
Dia meminta maaf. Apa sudah dibuat? 4 tahun sudah berlalu, waktu sia-sia. Lalu dia temui bosnya, dia memohon, bos bisa gak diperpanjang kontrak saya? Please, 5 tahun lagi. Gak bisa. 3 tahun lagi, gak bisa. 2 tahun. Jangan dengan 2 tahun. 1 hari tak bertambah kontrakmu. Waktumu habis, kau pulang kampung. Akhirnya anak kedua, dia jalani 1 tahun terakhir dengan penuh rasa takut pulang kampung. Jadi yang takut mati, itulah termasuk geng yang kedua tadi. Dipastikan itu orang, mohon maaf, tak berfikir membangun istana di surga. Tak ada fikirnya untuk membangun kehidupan di akhirat. Sibuk membangun dunia, lupa pembangunan akhirat. Rumahnya bagus, lebih bagus rumahnya dari masjidnya. Mohon maaf nih, saya tak kenal ibu-ibu satu, saya tak menyindir siapapun nih. Hari ini banyak orang, kalau untuk urusan dunia habis-habisan, untuk urusan menikahkan anaknya bermiliar-miliar uang dihabiskan, bahkan berhutang-hutang.